Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama kita dengan materi pembelajaran kali ini yang dilanjut adalah tentang kelompok sosial. Sebelum kita melanjut materi tentang kelompok sosial, alangkah baiknya kawan-kawan bisa mendukung channel kita, subscribe dan like dan komen serta share agar dapat menentukan notifikasi berikutnya. Oke, dalam materi pembelajaran kali ini yaitu kelompok sosial. Di dalam pembelajaran sosiologis, kelompok sosial tidak asing lagi kita dengar dalam pembelajaran sosiologi. Kelompok sosial memiliki beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa kelompok sosial pada dasarnya adalah makhluk sosial. Artinya bahwa setiap kehidupan manusia pasti memiliki kelompok-kelompok untuk dapat melakukan baik interaksi sosialnya maupun di dalam hubungan timbal balik terhadap masyarakat lingkungan maupun masyarakat lainnya. Di dalam kelompok sosial memiliki dua hasrat. Yang pertama, adanya keinginan untuk menjadi satu dengan sama dengan manusia lainnya, baik sekelilingnya maupun di dalam luar sekelilingnya. Yang kedua, keinginannya untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Artinya bahwa dapat menentukan bagaimana kecocokan atau adaptasi terhadap lingkungan alam yang ada di sekelilingnya. Mengenai kelompok sosial, pengertian kelompok sosial adalah suatu naluri masyarakat untuk selalu hidup bersama dengan orang lain. Kelompok sosial juga disebut dengan gregarious-ness. Artinya bahwa setiap manusia pasti memiliki kelompok-kelompok yang berbeda-beda, baik di dalam segi norma, status, peran, maupun hal-hal yang lainnya, dengan mampu beradaptasi atau mampu dengan berbicara atau berkomunikasi dengan manusia sekelilingnya. Dengan hal tersebut, manusia disebut hidup berkelompok. Mengapa? Yang pertama, bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk hidup sendiri. Yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya bahwa setiap manusia pasti memiliki kebutuhan atau pertolongan terhadap manusia yang ada sekelilingnya maupun manusia yang ada dengan jarak yang jauh. Dengan hal tersebut, setiap manusia pasti memiliki hubungan interaksi yang dinamis demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, secara sosiologisnya, sebagian kepribadian manusia terbentuk oleh kehidupan berkelompok. Artinya bahwa di dalam kehidupan manusia pasti memiliki kelompok-kelompok yang berbeda, baik di dalam status maupun perannya. Di dalam kelompok sosial memiliki syarat-syarat agar bagaimana terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Artinya bahwa di dalam suatu kelompok pasti memiliki anggota yang sama demi mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota. Artinya bahwa di dalam suatu anggota tersebut, individu dengan individu pasti memiliki hubungan komunikasi yang timbal balik demi mencapai tujuan yang dicapai. Dengan hal tersebut harus diutamakan komunikasi, baik dilakukan dengan dampak positif maupun negatif. Yang ketiga adalah ada suatu faktor yang memiliki bersama. Artinya bahwa ada faktor persamaan antara individu dengan individu di dalam suatu kelompok tersebut, sehingga dengan hal tersebut tidak ada terjadi konflik di dalam suatu pendapat individu tersebut. Yang keempat, bahwa adanya sifat yang berstruktur, berkaidah, mempunyai pola tertentu. Artinya ada pola-pola yang sistematis yang terjadi dalam kelompok, baik dalam individu
maupun dengan individu yang lainnya. Yang berikutnya adalah memiliki sistem dan proses. Artinya di dalam kelompok tersebut, syarat-syarat terbentuk kelompok ini harus memiliki proses di dalamnya, memiliki tujuan atau memiliki urutan sistem yang dinamis agar bagaimana kelompok tersebut dapat tercapai. Di dalam kelompok sosial pasti memiliki klasifikasinya, yang dimana kelompok sosial bersifat teratur dan tidak teratur. Tipe-tipe kelompok sosial. Ada beberapa tipe-tipe kelompok sosial yang dikeluarkan oleh ahli sosiologis yang bernama W.G. Sumner, yang dimana beliau dapat membedakan kelompok sosial menjadi beberapa bagian. Yang pertama, in-group, yang merupakan kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya, yang dimana sikap in-group ini umumnya didasari adanya rasa simpati, persahabatan, kerjasama, dan kedamaian. Artinya, in-group ini dapat dikatakan sebagai grup di dalam kelompok tersebut. Di dalam kelompok itu pasti memiliki persahabatan, hubungan yang dinamis, kerjasama demi mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, out-group, yang merupakan kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Artinya bahwa out-group ini memiliki sikap ditandai adanya permusuhan, kebencian, perasaan antipati, di mana out-group ini pasti memiliki sifat konflik sehingga muncul permasalahan-permasalahan dalam kelompok tertentu. Menurut Charles Horton Coley, ada dua kelompok tipe sosial. Yang pertama, primary group, yang kedua, secondary group. Kelompok primer biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki jumlah anggota yang sedikit, sehingga keunggulan dalam jumlah anggota yang sedikit ini adalah dapat saling mengenal satu sama lain, dapat beradaptasi, sehingga mampu saling mengenal antara individu dengan individu dalam suatu kelompok tertentu. Yang kedua, secara fisik berdekatan, artinya bahwa memiliki hubungan langsung bersifat pribadi terhadap individu yang lainnya, yang dimana keunggulan hal ini mampu mengidentifikasi sehingga saling mengenal satu sama lain dengan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, adanya hubungan yang langgeng, artinya bahwa memiliki simpati dan kerjasama yang spontan, sehingga tujuan individu adalah menjadi tujuan bersama kelompok tertentu. Yang kedua adalah kelompok sekunder. Biasanya yang dimana kelompok sekunder ini memiliki jumlah anggota banyak, yang dimana sehingga antara individu dengan individu lainnya tidak mampu saling mengenal, sehingga yang hanya menyebut contohnya nama, cuma mengenal wajah, sehingga satu sama lain tidak mampu mengenal, sehingga jarang ditemukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau bersifat sementara. Yang kedua, secara fisik berjauhan, artinya tidak dapat berkomunikasi dengan secara langsung antara individu dengan individu yang lainnya, sehingga mereka tidak mampu saling mengenal, yang hanya mengenal secara tidak langsung yang bersifat sementara. Yang keempat adalah hubungannya tidak langgeng, artinya bahwa tidak memiliki hubungan yang erat antara individu dengan individu yang lain karena memiliki jumlah individu yang sangat banyak, sehingga tidak mampu mengikuti atau mengenal antara individu yang tersebut atau bersifat sementara. Ferdinand Tönnies memiliki atau mengelompokkan dua tipe kelompok. Yang pertama, Gemeinschaft, yang kedua, Gesellschaft. Yang pertama, Gemeinschaft atau patembayan, yang merupakan anggota yang diikat oleh hubungan batin yang murni dan alamiah serta kekal. Artinya bahwa dasar hubungannya adalah rasa cinta dan kesatuan batin. Contohnya seperti keluarga, kerabat, dan teman sepermainan.
Yang berikutnya adalah DP Gemeinschaft. Yang pertama, Gemeinschaft by Blood, yang artinya atas dasar ikatan darah, hubungan batin antara satu dengan yang lainnya. Seperti contoh kekerabatan, persahabatan. Yang paling utama adalah keluarga. Keluarga merupakan hubungan darah yang dinamis secara turun-temurun terhadap dari orang tua sampai anak. Yang kedua adalah Gemeinschaft of Place, yang merupakan atas dasar tempat tinggal, contohnya seperti RT, RW, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah Gemeinschaft of Mind, yang merupakan atas dasar pikiran yang sama, ideologi yang sama, tujuan yang sama, peran yang sama, sehingga mampu menentukan atau mencapai tujuan yang dicapai. Dengan hal tersebut, contohnya seperti dalam kelompok organisasi, profesi, dengan hal tersebut akan mampu mencapai antara individu dan individu mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Gesellschaft merupakan suatu kelompok terhadap bersama yang merupakan ikatan lahiriah yang bersifat pokok untuk jangka waktu pendek. Yang dimana juga Gesellschaft ini merupakan suatu bentuk kemauan yang dipimpin oleh cara berpikir yang dasar terhadap pola pikir atau akal idenya. Yang berikutnya adalah ciri-ciri Gesellschaft, antara lain yang pertama, hubungan antar anggota renggang hampir sama dengan jumlah primer yang tadi, bahwa hubungan antar anggota itu memiliki hubungan timbal balik secara langsung, artinya dapat mengenal satu sama lain sehingga mampu tidak bersifat sementara. Yang kedua, tidak mempribadi, artinya pasti memiliki hubungan timbal balik terhadap kelompok tertentu, tidak hanya bersifat kepentingan diri sendiri, melainkan sifat untuk menghentikan kelompok tertentu. Yang ketiga adalah jumlah anggotanya banyak. Ini sangat berlawanan, artinya bahwa jumlah anggota ini jarang ditemukan dalam suatu sosiologisnya. Yang berikutnya adalah pola hubungannya yang rasional, artinya memiliki pola hubungan atau ideologis terhadap kelompok tertentu sehingga satu sama lain dapat sependapat atau menerima pendapat orang lain. Yang keempat adalah foregroup dan informal group. Kelompok formal merupakan kelompok yang punya aturan yang jelas dan tegas secara tertulis sengaja diciptakan oleh anggotanya. Dengan hal tersebut bahwa pasti memiliki dalam satu kedudukan, struktur organisasi, peranan, status, dan yang lainnya sehingga mampu dalam kelompok formal ini mencapai tujuan yang diharapkan. Kelompok informal, kelompok yang tidak memiliki struktur yang jelas atau dalam organisasi tertentu sehingga pasti menyebabkan kedudukan, kewajiban, dan hak masing-masing anggota yang tidak jelas dan juga biasanya terbentuk dalam pertemuan yang berulang kali karena kepentingan dan pengalaman yang sama, di mana artinya bahwa dalam kelompok informal ini tidak ada kepastian dalam kelompok tertentu sehingga kadang menimbulkan suatu konflik lama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian dalam pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tekan subscribe agar mampu mendapatkan notifikasi berikutnya. Terima kasih. Like a Hellcat.